Baik, kita mulai saja pembimbingan kedua ini ya. Pembimbingan kedua kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pagi Pak, Alhamdulillah Pagi. baik. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Alhamdulillah sejauh ini lancar Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, nah jadi kita ketemu lagi di pembimbingan kedua pada pagi ini yang kurang lebih akan berlangsung 2 jam pelatihan. Ya. Nah kemarin waktu setelah kita pembimbingan satu sudah ketemu mentor belum? Siap sudah Pak. Sudah. Jadi fix semuanya yang diambil kemarin lah ya, yang dikirim ke saya itu ya. Nggak ada yang berubah. Nggak ada ya. Oke. Terus RA-nya sudah sampai di mana? Sampai bab berapa? Babak belur kah? Baru perbaikan apa masukan kemarin, Pak. Oh gitu. Yang bab-babnya sudah mulai ditulis belum? Sudah mulai ditulis, Coach. Oke, kita seminggu lagi ya seminarnya ya. Betul. Kita seminarnya itu hari Senin tanggal eh hari Sabtu kita ya angkatan 3 ya. Iya Pak, tanggal Iya, 7 Pak, Sabtu minggu Ya, depan. tanggal hari 7. Sabtu tanggal 7. Hari Sabtu tanggal 7 kita ada seminar ya. Seminggu lah ini Sabtu ya, dari Sabtu ke Sabtu. Oke. Gimana? Sudah siap belum kira-kira selama seminggu ini? Kalian Insya juga Allah harus bikin siap. bahan tayang ya. Harus bikin bahan tayang juga ya. Nah, untuk pengujinya kita belum tahu pengujinya, belum ada pengumuman ya. Jadi untuk pengujinya dikosongkan saja dulu. Nah, saya minta nanti karena kita daring, penguji itu mau meminta soft copy-nya paling tidak hari Kamis ya. Hari Kamis itu sudah siap ya. Hari Kamis kita sudah siap. Sudah artinya hari Kamis itu sudah ready rancangan dan juga bahan tayang. Jadi kan juga harus menyiapkan bahan tayang ya. Harus menyiapkan juga bahan tayang. Nah, rancangan dan bahan tayangnya harus sudah ready hari Kamis ya. Ini Sabtu ya, hari Kamis. Jadi nanti tolong Alfi, nanti kamu kirimkan dengan Alfi ya rancangan dan bahan tayangnya itu. Bahan tayangnya robah saja ke dalam PDF biar ringan. Nanti tolong Alfi masukkan dalam satu link ya, satu link ya, nanti buat Google Drive, buat linknya jadi kumpulan apa, kumpulan rancangan aktualisasi ya, kelompok berapa kita, kelompok satu ya, kelompok satu angkatan 3 gitu ya. Oke, untuk yang rancangannya kalian kasih kode saja RA underscore nama kalian. Nanti Alfi kalau kalau misalnya ada yang belum lupa, Alfi nanti yang ngerubah Pi, ya, yang di ininya. Nah, kalau yang untuk bahan tanya buat saja BT underscore nama kalian gitu. Ya. Ya, jadi ada 2 file. Saya tunggu hari Kamis. Karena kalau kita Sabtu, hari Jumat harus sudah dikirim ke penguji. Ya. Jangan sampai nanti penguji dia beralasan gitu ya katanya, wah saya belum baca nih. Nah, sehingga kalau dia belum baca kan nanti dia khawatirkan dia akan banyak pertanyaan. Ya, kalau pengalaman sudah kayak kemarin yang sudah di gelombang satu, gelombang 2 itu, ya rata-rata sehari sebelumnya sudah saya serahkan link yang dari peserta sehingga pada saat ujian lancar. Ya, kayak kami yang kemarin terakhir itu dengan Pak Adi, kalau nggak Adi Dwi Cahyo di angkatan 2, golongan 2 angkatan satu itu lancar. Nggak sampai seharian, walaupun jadwal kita satu orang 45 menit. Kalau nggak salah jam 1 atau jam 12 sedang sudah selesai. Karena Pak Adi juga bilang waktu ujian itu, saya sudah baca katanya RA yang dikirim, katanya kan. Oke, jadi dia cuma ngasih saran-saran saja. Oh ini tambah ini sudah selesai, gitu ya. Makanya enggak banyak makan waktu. Jadi untuk bahan paparan itu jangan terlalu banyak bahan paparannya ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak bahan paparannya. Jadi sesuaikan dengan kegiatan kalian. Sesuaikan dengan kegiatan kalian.
Oke. Jadi misalnya Fajar. Jar, kau ada berapa kegiatan Jar? Siap coach. Ada berapa kegiatan Jar? Yang isunya coach. Enggak, kegiatan. Kan inovasi kegiatan kan? Ya coach, siap. Ada berapa kegiatan? Lama kok ngingetnya Jar ya? Ada 3 coach. 3. Oke. Oke, kegiatan kamu itu ya, itu minimal 4. Kegiatannya minimal 4. Ya, karena apa? Karena di penilaian penguji itu ada dia menilai jumlah kegiatan. Nah, jumlah kegiatan. Jadi kalau kegiatan kamu kurang dari 4, maka akan masuk ke level level 2. Nggak salah ya. Nanti kan pengujian itu kan berdasarkan dibuat levelnya. Jadi mereka punya kisi-kisi, itu ada levelnya. Misalnya yang diuji jumlah kegiatan. Nah, kalau dia level 1, kalau nggak salah, kegiatannya 1, kalau nggak salah. Kalau kegiatannya 2, level 2, kegiatan 3, level 3, kegiatan 4, level 4. Nah, nanti dari level itu, baru nanti ada rentang nilai. Level 4 itu kalau nggak salah dari 80,1 sampai 100, gitu. Ya, oke, makanya jangan sampai nanti di bawah 4. Nah, untuk kegiatan kan kemarin sudah semua ya, walaupun tidak sempat ditayangkan, tapi saya sudah baca juga, sudah ada perbaikan juga secara mandiri oleh kalian. Nah, untuk kegiatan yang pertama itu diawali dengan kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi, ya, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Kemudian kegiatan yang kedua dan seterusnya itu disesuaikan dengan aktualisasinya, ya. Oke. Kemudian kegiatan ketiga, kegiatan yang terakhir itu evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Jadi kegiatan itu dibuka dengan persiapan, ditutup dengan evaluasi, gitu ya. Baru yang tengah masuk ke inti. Kalau nggak salah yang Pajar kemarin itu, coba Jar, apa saja Jar kegiatan Jar? Ingat nggak kamu Jar? Coba Jar, dibuka Jar. Kegiatannya apa? Izin coach, di share screen coach. Ya, coba. Di bawah Jar. Scroll ke bawah. Biasanya di bawah itu kan kegiatan kan. Nah, di bawah ini kan ada kegiatan biasanya di bab bukan masih di bab 2 ya, masih di bab 2 kan. Di bawah ini biasanya ada yang metrik itu mana Jar? Belum kamu bikin metrik. Metrik aktualisasinya. Sudah belum Jar? Metrik aktualisasi Jar. Siap belum coach? Oh, belum. Siapa yang sudah metriknya? Baru sampai yang satu tapi coach. Oh ya, udah Belum apa-apa. izin, Silakan Bel, coba Bel deh. Oke. izin share screen ya coach. Oke. Apakah terlihat coach? Oke, sudah kelihatan. Coba langsung ke itu Bel, ke
bawah lagi. Langsung ke metrik. Nah, ini metrik. Ya, oke. Nah, oke, coba-coba ke atas. Nah, ini ya. Oke, nah ini sebentar, Bel. Kembali lagi, Bel. Nah, jadi untuk modul kegiatan ini persiapan rancangan aktualisasi ya nama kegiatannya ya. Oke, persiapan rancangan aktualisasi. Nah, tahapan kegiatan untuk dari sini itu langsung masukkan mentor. Menemui mentor dulu yang satu ya tahapannya ya. Oke, Ya, menemui Coach. mentor atau menghadap mentor. Kayak gitu ya. Nah, menghadap mentor kan ini kan kalau nanti kan setelah seminar kan mau mau pulang ke unit kerjanya lagi kan, mau melaksanakan aktualisasi. Maka yang pertama kalian lakukan adalah menghadap mentor atau atasannya, ya. Oke, menghadap mentor. Nah, kemudian dan seterusnya, apalagi yang akan kamu lakukan. Jadi Bella tentang apa kemarin Bella? Tentang timbang terima pasien, Coach. Oh, timbang terima pasien ya. Iya, Oke, isu yang diangkat apa itu? Belum belum apa? belum. Bentar. Ya kata saya enggak apa-apa. Boleh atas lagi. Nah, itu Belum aja dah. optimalnya timbang terima handover pasien antar sip di ruang rawat inap, Coach. Oke. Oh, ini Bella di rumah sakit bukan di puskes ya? Puskesmas, tapi rawat inap, Coach. Oh, puskesmas inap. Ya. Oke. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Belum belum optimalnya timbang terima. Untuk di metodenya ada faktor yang berkaitan dengan SOP, Coach. Enggak, yang terpilih aja yang apa coba analisis itu. Nah, itu aja itu. Ada empat penyebabnya. Iya, Oke. Oke. Empat ya. Coba yang di atas ada empat enggak? Kok bisa lain, Bel? 4, Nah, itu. Coach. Oh, yang empat. Oke. 4. Oke, dari empat itu. Oke, baru yang terpilih penerapan. Caranya belum kelihatan ini gagasan kreatifnya, Bel. Optimalisasi penerapan timbang terima di samping tempat tidur. Bisa Hannover disertai validasi dokumentasi. Oke, coba saya lihat dulu. Ke bawahnya baru inovasinya apa? Inovasinya adalah penerapan inovasi dan terima representasi bisa Hannover. Melakukan simulasi representasi. Melakukan ini yang mau kamu lakukan itu apa itu? Ini mau meningkatkan eh, pemahaman perawat atau mau apa gitu? Coba Bel, cerita Bel. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman perawat tentang pentingnya timbang terima ini ya, Coach. Mm-mm. Selanjutnya itu mengimplementasikan dengan simulasi role play langsung di Hmm. sisi tempat tidur pasien, Coach. Oh, cuma Terus itu. ada Mm-mm. apa, Coach? Mm-mm, lanjut. Terus melibatkan pasien dan keluarga untuk mengonfirmasi kondisi pasien secara langsung, Coach, biar tidak ada terjadi miskomunikasi. Tidak ada instrumen yang digunakan. Apa alat yang digunakan apa? Em, Paling pas waktu sosialisasi ulang SOP dengan tim menggunakan leaflet yang praktis tapi Nggak usah pakai dipahami. leaflet. Nggak usah pakai leaflet. Yang lain coba apa? Video mungkin. Misalnya gini ya, Bel. Kamu punya isu, menurut kamu isu yang urgen itu adalah serah terima timbang pasien itu belum optimal gitu ya. Ya kan? Nah, penyebabnya coba ke atas lagi penyebabnya. Penyebabnya apa? Kenapa belum optimal? Nah, coba kamu lihat dari unsurnya, unsur apa? Coba ke atas. Nah, itu kan. Nah, itu metode metode biasa yang tidak dilakukan dengan optimal kan sama itu.
ya kan? Metode bedside pada pasien yang ada tidak dilakukan dengan optimal. Sedangkan isunya juga seperti itu, coba. Nah, kalau begitu gini aja. Coba lihat dulu. Coba lihat ke atas lagi. Gagasannya dari mana, Gel? Gagasannya, Bel. Bukan gagasan apa? Isu. Coba ke atas. Isu. Stop. Belum optimalnya timbang terima pasien antar shift di ruang rawat inap. Oke, kita kunci itu ya. Oke, nah kenapa belum optimal? Coba balas lagi. Baru lihat penyebabnya. Ini penyebabnya ya. Belum optimalnya timbang terima. Kok ke atas ke bawah. Penyebab. Nah, stop. Lagi. Itu. Mana tadi? Ini ya. Metode metode pada pasien yang tidak dilakukan dengan optimal. Belum. Oh, bukan metode bedside pada pasien yang ada tidak dilakukan dengan optimal. Itu penyebabnya ya. Oke. Jangan jangan optimal lagi coba. Jangan kata optimal lagi, terlalu banyak optimalnya itu. Ya. Jadi Heeh. diganti ya, Coach. Iya, misalnya gini, misalnya eh, belum diterapkannya metode bedside. Nah, gitu. Ya. Maka Coach. gagasan kreatif kamu adalah kamu menerapkan tadi kan? Oke. Atau kalau misalnya kamu mau ngambil dari man-nya saja ini sebenarnya. Dari manusianya saja. Ya, hubungan dengan manajemen SN kan? Oke, jadi misalnya kenapa belum optimal? Oke, misalnya perawat, perawat, pemahaman perawat, apa ya? Masih rendahnya pemahaman perawat tentang metode bedside. Sehingga kalau kalau dia Pak masih ada pemahamannya kan tidak diterapkan, gitu ya. Gitu. Nah, sehingga gagasan kreatif kamu itu kamu oke, bukan yang atas, yang nomor satu. Tapi besok pada pasien tidak dilakukan penyebab pertama itu coba. Jangan diputar lagi. Metode bedside pada pasien yang ada tidak diterapkan. Itu kan metode bukan tidak dilakukan, tidak yang itu aja ada apa-apa, tidak diterapkan, belum diterapkan. Nah, coba. Metode bedside pada pasien yang ada belum diterapkan. Gitu. Belum diterapkan sepenuhnya atau belum diterapkan aja, ada apa-apa belum diterapkan gitu. Nah, oke. Nah, itu kan sehingga gagasan kreatif kamu bukannya ini bukannya optimalisasi penerapan. Optimalisasi gabung saja, coba dibuang saja, langsung saja penerapan. Penerapan, penerapan timbang terima di samping tempat tidur BSP disertai dengan eh, validasi dokumen. Tidak usah lah validasi. Kan ada ininya. Validasi dokumen itu bagian dari ini kan. Jadi penerapan timbang gagasan kreatifnya. Ini aja ganti peningkatan pemahaman perawat. Gitu. Peningkatan pemahaman perawat tadi, Bel. Peningkatan pemahaman perawat kan. Dalam dalam penerapan. Nah, tadi dalam penerapan itu sudah kan, dalam penerapan timbang terima gitu. Ya. Jadi eh, eh, eh. Jadi kamu Bel coba kegiatan satu. Nah, coba kegiatan satu. Mana di bawah lagi, di bawah lagi. Bawah lagi. Mana metrik tadi? Metrik. Nah, itu. Jadi kamu di kegiatan satu di tahapan ada kamu membuat soal atau kuesioner ya. Itu benar nomor satu tadi kan ini. Nomor satu tadi apa tadi? Nomor satu tadi apa tadi? Nomor satu tadi. Menemui mentor kan. Nah, kamu ada kegiatan membuat atau menyusun kuesioner untuk mengetahui pemahaman perawat. Ya, untuk mengidentifikasi pemahaman perawat. Jadi maksudnya begini, Bella. Kamu tuh sebelum aktualisasi, kan masih ada hari nih. Coba kamu langsung cek saja, kamu langsung buat kuesioner, nanti kamu sebarkan ke perawat-perawat yang di IGD itu, ya.
atau pra-IGD atau mungkin perawat di poli juga bisa ya, bukan hanya di IGD ya. Perawat di poli bukan perawat namanya yang di kamar-kamar kan. Nah, buat itu eh paham belum dia tentang metode bedside ini? Nah, gitu ya. Nah, nanti setelah kamu melakukan aktualisasi, dites lagi, kasih kuesioner lagi, ada tidak peningkatan? Nah, gitu maksudnya, ya, itu ya. Jadi, Ya. rencana kamu mengoptimalkan itu, mengoptimalkan apa namanya itu penerapan perawat, mau mau mengoptimalkan penerapan bedside dengan meningkatkan pemahaman perawat. Gitu. Bagaimana supaya perawat itu paham sehingga dia mau menerapkan, gitu ya. Oke, Baik. oke, disusunlah. Oke, kemudian untuk sebentar ya ditutup dulu. Outputnya, outputnya jangan kata diperoleh langsung saja. Outputnya apa gitu, ya. Oke, jadi misalnya ya ke persiapan untuk persiapan rancangan, outputnya mungkin surat dukungan gitu, surat dukungan mentor gitu kan. Ketika kata kamu mencari referensi, maka bahan referensi gitu. Ketika tahapan kamu misalnya menyusun soal pretest dan posttest atau kuesioner, nah, maka dibuat bentuk outputnya adalah berupa kuesioner gitu, ya. Oke. Kemudian untuk substansinya, substansinya ya itu per per kegiatan apa per tahapan itu? Buat pertahapan saja. Jadi misalnya menemui mentor. Nah, apa agenda kedua apa yang kamu terapkan gitu. Menyusun kuesioner, agenda kedua apa yang kamu terapkan gitu. Ya. Nah, kalau kalau ini kan terlalu sedikit ini satu kegiatan empat. Jadi dengan dibawanya pertahapan diharapkan nanti banyak nilai yang kamu terapkan dan bisa berulang ya. Jadi misalnya di tahapan ini ada nilai orientasi pelayanan, misalnya ramah. Di tahapan selanjutnya dari bagian kiri ada lagi beramah. Silakan saja, gitu. Nanti yang itu yang dicetak tebal, ya, yang menandakan nilai itu yang dicetak tebal. Nah, di situ sehingga bisa dihitung, ya, sehingga bisa dihitung untuk yang selanjutnya. Oke, ya, oke. Kamu sudah lihat yang kemarin, yang saya kasih contoh kemarin sudah dilihat belum oleh kamu? Sudah, Coach. Yang si siapa ya? Subhan, sudah kan? Sudah, Coach. Nah, itu kan dibawanya pertahapan itu kan? Nah, itu lebih lebih terarah dia. Nah, untuk pertahapan itu satu tahapan jangan terlalu sedikit nilai, jangan cuma satu tahapan satu nilai dasar, ya. Jangan satu tahapan satu nilai dasar terlalu sedikit itu. Ya paling tidak satu tahapan itu ada mungkin 5 atau 3 gitu ya. Oke, sehingga dia banyak nanti yang diterapkan itu. Oke, jadi dia lebih jelas kalau dia dibuat pertahapan, pertahapan kegiatan. Ya, saya mintanya pertahapan kegiatan. Oke, nah ini kan sudah kamu lihat kan yang contoh itu kan? Sudah, Coach. Ya, oke. Dan untuk kalimatnya sudah benar itu. Saya akan gitu ya. Nah, nanti di laporan akhirnya berubah jadi saya telah atau saya sudah, ya. Oke. Dan harus dihubungkan ke kegiatannya apa? Ke tahapan kegiatannya apa, ya. Jadi dia harus mengarah ke ya ke kegiatannya, ke kegiatannya, ya. Oke. Kemudian untuk visi misinya gimana? Visi misinya gimana visi misinya? Visi misi yang diterapkan visi misi apa? Nah, untuk visi misi, coba saya yang bela coba. Nah, visi misi puskesmas ya. Kenapa tidak menggunakan visi misi kepala daerah? Ya. Oh, jadi diganti kepala daerah ya, Coach? Iya.
Sekarang ini kan sudah visi misinya kan sudah visi misi kepala daerah semua gitu ya. Iya, jadi nanti dijelaskan visi misi kepala daerah, nanti dijelaskan visi misi kepala daerah itu apa. Nah, nanti puskesmas di bawah dinas kesehatan, nah mengemban visi misi yang mana gitu, mengemban visi misi yang mana dinas kesehatan itu, ya. Oke, jadi ada visi misi kepala daerah, nanti di bawahnya itu dijelaskan bahwa misalnya puskesmas ini di bawah Dinkes dia mengemban tugas mengemban apa atau yang menjalankan misi dari kepala daerah misi yang mana. Gitu. Itu dijelaskan saja, ya. Itu dijelaskan di bawah visi misi, di bawah visi misi itu. Ya. Jadi gunakan visi misi kepala daerah, gunakan visi misi kepala daerah. Nanti di bawahnya baru ada keterangan dia, ya, menjalankan visi misi. Oke, oke ya, oke. Nanti diteruskan saja dulu, teruskan ya, dilanjutkan. Coach. Oke. Hmm. Oke, Senin kan kita tidak ada Zoom ya Senin ya, ada ya. Oke, saya minta Senin kita Zoom ya. Kalian gabung dengan 5 ya. Gabung dengan 5 dan paginya itu sudah kalian kirimkan draft draft RA-nya ya. Oke, paginya sudah dikirimkan draft draft RA-nya. Atau kalau misalnya kita lihat dulu. Kalau misalnya Senin itu saya ada kosong setelah angkatan 5, nanti kalian yang siang saja ya angkatan 5 setelah angkatan 5. Saya lihat schedule dulu ya. Oke. Oke, baik. Ada lagi? Ya, ini yang maksud saya tadi Bella, seperti ini Bella misalnya, dan yang lain ya, yang lain juga ya. Nah ini kan dia visi misi kepala daerah kan, visi misi kepala daerah. Oke, kemudian di bawahnya ada nih. Nah, apa yang diemban oleh dinasnya? Oke, jadi dia mengemban misi yang mana di antara misi-misi ini? Nah, sama kalian juga, ya. Oke, di antara misi Kabupaten Lahat itu, nah yang mana yang diemban oleh Dinas Kesehatan, gitu, ya. Oke, baik. Ada lagi? Siapa lagi mau menunjukkan draftnya? Silakan. Jadi nanti dilihat lagi inovasinya Bella ya. Jadi nanti kalau misalnya kamu mau meningkatkan pemahaman, bagusnya pakai video saja ya, pakai video gitu ya. Nanti kan ke teman-teman berapa banyak itu perawat yang ada kamu di mana IGD ya? Bella dirawat inap, Coach. Oh ya Cuman kadang dirawat kami ke UGD. berawat inap berapa banyak ini rawat inap? Sekitar 12 di ruangan. Nah, oke, nah ya, nah gini aja, nanti 12 itu kau buat ini dulu, buat kuesioner singkat dulu yang berisi tentang untuk mengukur pemahaman orang 12 itu tentang bedside tadi apa tadi? Bedside apa tadi? Ya, Bedside handover. bedside handover gitu ya. Oke, yang ini aja, yang simpel-simpel saja, yang menggunakan pilihan ganda atau apa gitu ini ya ininya tuh kuesionernya itu gitu nanti sebarkan ke pakai Google Form, sebarkan dengan Google Form dengan petugas kan, nah gitu sehingga dari situ ketahuan nanti ya oke berapa banyak ya oke, karena isu yang kamu angkat itu mau mengoptimalkan handover, nah yang penyebabnya
ambil penyesuaian tadi. Pemahaman petugas itu tentang perawat itu tentang hand opennya belum optimal tadi, yang belum maksimal atau jangan masih rendahnya, nanti tersinggung gitu kan kok sesama perawat ya kalau masih rendahnya. Ya belum optimal saja yang boleh. Ya. Oke, nanti untuk itu kamu bikin untuk mengatakan bahwa pemahaman masih rendah itu di situ, ya, dari hasil kuesionernya. Nanti setelah kamu aktualisasi, mungkin di minggu-minggu terakhir diaktualisasi, kamu berikan lagi kuesioner yang sama. Oke, sehingga nanti muncul grafik perbedaan ya, oke, antara sebelum dan sesudah. Ya, sebelum before and after. Sebelum dan sesudah. Oke, gitu ya Bella ya. Oke, Ya, baik. terima kasih, Coach. Siapa lagi yang lain? Berikutnya. Silakan. A5 sudah selesai A5. Sampai di mana A5? Di yang kemarin, Coach, belum sampai ke Metriknya belum, metriknya. metrik belum. Bikinlah ya. Yang lambat hari Senin saya tunggu ya. Baik, Pak. Mm-mm. Oke, jadi metrik cara memasukkan nilai, ya, cara memasukkan nilai. Alfi, Ya, Coach, untuk metriknya belum, Coach. Paling masih yang kemarin. oh, oke. Kemarin ngambil apa, Alfi? Kawasan tanpa rokok, Coach. Oh Belum gitu. optimalnya. Kamu di Dinkes ya? Iya, di Dinkes, Coach. Mau diapakan tuh kawasan tanpa rokok? Ini Sosialisasi. soalnya kan di dalam ruangan tuh masih banyak yang sering merokok gitu, Coach. Jadi kan nanti tuh gagasan kreatifnya itu rencananya ada smoking area gitu, Coach. Oh, kos mungkin area ya. Mau ndak mereka tuh bapak-bapak yang merokok itu nurut itu? Berat itu, berat, berat, Eh, berat. Berat. Kadang-kadang kamu sesama sesama ASN ya. Oke, iya. kalau di rumah sakit mungkin bisa, atau di lingkungan masyarakat mungkin bisa untuk mengedukasi masyarakat itu. Ya, ya apalagi di Hmm, sama-sama ASN itu ada juga kadang-kadang yang senior gitu ya. Nah, itu kan berat itu kan. Ya, oke. Kata mentornya apa? katanya boleh katanya Coach kemarin, Coach. Boleh, dia siap mendukung. Iya, kan. Ya, kamu mau mengumpul, kalau cuma rencananya mau bikin apa kok? Bikin ruangan gitu. Ini kan rencananya tuh di sekitaran musola tuh, Coach, ya ada cak ruangan cak itu, Coach, yang ini kan jarang dipakai juga kan. Jadi smoking areanya di sana aja rencananya tuh, Coach. Gitu ya. Kenapa tidak sekalian saja, tidak usah disiapkan kawasan smoking area? Soalnya Pada masih terjadi intinya pelanggaran. karena smoking area itu sebenarnya bukan 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 larangan untuk supaya wong tuh sehat, malahan memfasilitasi orang untuk merokok gitu. Ya enggak Puji ya? Oh, Iya kan? Iya soalnya kan sebenarnya. kemarin tuh Memfasilitasi mikirnya ini, memfasilitasi Coach. orang untuk merokok sebenarnya itu kan. Iya. Kalau kita menyediakan smoking area gitu. Orang malahan ya masih merokok itulah. Mungkin yang akan kita tingkatkan, mungkin Kak Puji perawat ya, mungkin lebih ke kesehatannya, Hmm. kesehatan orang yang merokok itu. Gimana sih supaya yang ini tidak lagi merokok, kemudian yang orang-orang yang tidak merokok itu yang dekat mereka tuh tidak terdampak asap rokok seperti. Mungkin itu yang lebih bagus daripada kita siapkan ruang smoking area. Nanti kalau merokok di situ ya udah. Sebenarnya dikit nepi waktu kau 30 hari cuma nyiapkan ruangan itu. Ruangan sudah ada lagi kan. Nyapu-nyapu ruangan paling nyapu kursi sehari. Sosialisasinya sehari. 2 hari. Kita ada waktu 30 hari. Ya kan? Kok Iya cuma tuh, ngomong, Coach. iya aku cuma ngomong, ini kamu ini. Pak, bapak-bapak nanti kalau merokok di situ ya katanya. Belum lagi tantangan bapak-bapak yang sudah senior dari segi umur, yang kebiasaan merokok gitu kan. Tantangan itu kan. Kemarin waktu kita diskusi di WA itu, eh, kata kamu pengiriman laporan. Nah, ada apa dengan pengiriman laporan itu? Nah, pengiriman laporannya itu kan ini, Coach, di apa namanya tuh
penyakit itu atau program di penyakit menular tuh rata-rata lado aplikasi dari Kemenkes ya itu coach. Mm-mm. Nah, Tapi kan sekarang, puskesmas juga masih mengirimkan laporan manualnya ke dinas. nah ada kendala enggak ketika mengirimkan laporan itu mereka tuh? Kalau mengirimkan laporan manualnya paling agak ada yang sering telat Nggak ya itu usah, coach. Tapi kalau sudah katanya sudah menggunakan aplikasi Galong kan masih ada manual. iya, tapi masih ada yang ngirim manual coach. Tapi yang ngirim manual itu juga pakai aplikasi. Iya, Dua kali gawe ngirim dua namanya. dia tuh. Dua kali gawe namanya. Iya. Iya. Nah, kalau cak itu bisa tak kau misalnya yang cak itu kau cegah. Jadi misalnya yang sudah ngirim ngirim aplikasi nggak usah lagi ngirim manual. Gimana caranya? Hmm. Mencegah itu, ya? Oke. Oh iya siap. Apalagi tugas kau coba? Tugas kau apa lagi? Kalau Saya agak kalau agak agak operator coach, keberatan kalau kalau smoking area ya. Iya. kalau Udah tak operator puji ya, nih cuma lebih ke menyuruh ini orang juga. merokok pindah gitu. Terus itu kan kalau operator misalnya menyiapkan sarana dan prasarana, misalnya pertemuan, cek itu coach gedung pertemuan atau apa kan rapat, Iya. laporan, cek itu coach. Makanya saya lihat uraian tugasnya dulu sebenarnya. Uraian tugasmu apa baik coba. Oke. Jadi dia tuh kalau sudah menyiapkan ruangan ya, iya kalau dalam sebulan itu ada rapat. Nah, Iya, gitu kan. belum Nah, tahu itu. juga ada rapat Nah, atau tidak kan coach. nah itu kalau untuk menyiapkan ruangan, ya. Oke. Maksudnya yang inilah yang misalnya kalau nak ngomong juga kawasan tanpa rokok, tapi eh saran Pak, tidak usah menyiapkan ruangan smoking area gitu. Oh iya. Kamu bersosialisasi atau mengedukasi saja, misalnya pegawai atau misalnya apa uang yang berurusan ke ke Dinkes itu, bahwa ini kayak di rumah sakit itu loh. Ada kan di rumah sakit itu kan kawasan tanpa Mm-mm. rokok atau apa gitu ya. Jadi kalau nak merokok di tempat di hutan ke atau di mana gitu. Jangan jangan di Dinkes. Iya Ya, siap kalau kamu coach. menyiapkan itu kesannya mengapa ya mengizinkan orang untuk merokok namanya itu. Ya kan? Iya kan? Gitu ya. Bener kan? Jadi Betul. mm-mm. Iya, maji-maji maksud saya itu coba cari yang berhubungan dengan yang uraian tugasmu, Pi, yang sehubungan dengan uraian tugasmu. Coba lihat dulu tugas kamu. Kamu kan ada berapa bulan nih pegawai kan? Nah, pasti Iya. lah ngerasa ada apa ini ya yang perlu dibenerin ini. Nah, gitu. Ya kan? Ada apa yang perlu dibenerin? Kamu kan berapa bulan pegawai? Nah, kayak si Bella tadi kan? Nah, lah berapa bulan begawe, nah Bella nengok misalnya, woi, caknya ini sih terima ini masih ada kekeliruan, masih ada yang belum lengkap, mungkin begitu Bella nengoknya kan. Nah, kakek Bella jengok lagi, woi, kayaknya ini petugas ini tingkat kepatuhan atau gimana atau pemahamannya caknya dia ini belum tahu dengan bedside ini. Kan gitu kan, mungkin Bella ngomong, wah selama ini belum ada timbang terima tapi tidak di bedside. Nah, coba saya mau menerapkan yang bedside over bedside apa itu. Nah, itu maksud saya, Pi. Ya. Nah, kenapa? Misalnya Bella tadi pas karena Bella jabatannya perawat sesuai dengan uraian tugasnya perawat gitu. Hmm. Nah, kalau kamu misalnya coba misalkan kan nerima laporan itu kan misalnya per aplikasi, dia pakai aplikasi ya. Nah, pernah ada yang eh, nanyo dari puskesmas itu Cak Mano misalnya pada saat dia ngirim laporan atau mengoperasikan aplikasi itu pernah ada nanyo? Untuk aplikasinya tuh biasanya di penanggung jawab programnya coach yang megang Loh, akses. jadi tugas kamu cuma terima-terima bayar doang. Iya, nerima yang manual biasanya. Loh, bingung juga yang kau nih ya. Nah, yang makanya itu coach. Coba lihat dulu kegiatan kamu coba tak. Makanya kini di Oh ya, aktualisasinya sebenarnya pemahaman juga pada kegiatan. Coba ada bentar tak kamu coach. rumusan rangkaian kegiatanmu? Pi, Oke, bentar coach. apa rumusan uraian dari kegiatanmu? Di share screen coach. Ya, coba saya lihat uraian kegiatanmu coba. Uraian kegiatanmu. Ini kegiatan aktualisasi, kegiatanmu sehari-hari. Oh ya, bentar Nah, coach. itu yang Cari dulu dimasukkan di coach. profil peserta itu.
Kalau ini enak kalau yang nakes yang di puskesmas atau di rumah sakit enak dia kayak Bella. Kan jelas itu kegiatannya Bella kan. Apa maksud itu uraian tugas seorang perawat terampil itu kan ada di ini. Jadi tinggal ngambil di situ kan Bella kan. Nah, maksud saya yang itu. Selain Alfi siapa lagi yang di Dinkes, yang di staf, bukan yang fungsional. Em, Selain Dan Kalau Aulia. Aulia, Nuri. Aulia. Oke, Aulia, Sofia. udah tahu belum uraian tugasnya apa Aulia? Aulia, Tugas-tugas. izin menjawab itu, Coach. Jabatan Aulia di Dinkes itu pengelola layanan kesehatan, Dok. Jadi Hmm. tugas Aulia mengelola mengelola laporan, kemudian arsip-arsip, kemudian kan puskes puskes itu pasti Hmm. akreditasi itu ada PPS, yaitu Hmm. perbaikan strategis dari eh, superior pusat. Jadi Aulia itu memonitoring pengisian PPS itu setiap hari. Nah, itu yang kamu ambil ya aktualisasinya tentang pengisian itu ya. Aulia mengambil tentang pelaporan itu. Kalau sistem itu kan sudah dari pusat. Iya, betul. Jadi sampai sekarang itu nggak ada kendala. Kendalanya cuman dari puskesnya misal telat pengisian itu aja sih. Jadi kan kami sosialisasinya juga turun langsung untuk mengingatkan. Ke Jadi Aulia puskes. tuh, jadi Aulia ngambilnya di pelaporan. Kadang kan Aulia tuh diminta nih data ini. Itu kan kesulitan nyari nyari Hmm. datanya karena terpencar. Itu tadi Aulia membuat satu sistem master Sehingga untuk menyatu ya ya satu dan sistemnya satu tuh. kesatuan. Oke. Ya. Nah, kayak itu, Vi. Kayak gitu yang Aulia tuh nah itu ya. Jadi kendalanya ketika memerlukan data itu kadang-kadang harus dicari dulu gitu Aulia ya. Di mana ini tempatnya? Ada yang manual, ada yang dikirim lewat WA gitu kan. Iya, Atau iya. harus buka aplikasi gitu. Nah, rencana Aulia tuh data yang dikirim tuh mau dibikin rumah istilahnya kan, wadah gitu. Sehingga pada saat dibutuhkan, Aulia kata atasannya, data ini ada puskesmas ini. Aulia tidak perlu lagi bolak-balik berkas itu muka-muka WA, cukup klik saja situ muncul datanya, gitu kan Aulia ya. Iya, Coach, Nah kurang itu lebih. itu Alpi bisa jadi ide. Saya sama-sama menerima laporan juga kan, iya kan? Iya, sama-sama menerima laporan juga dengan Aulia kan? Iya, artinya mungkin cuma beda laporannya. Nah, maksud saya gitu. Jadi di situ cari cari kira-kira selanya di mana, selah selah untuk melakukan perbaikan itu. Seperti tadi kan Aulia kan udah ketemu dia selanya. Tadi katanya tadi data ini masih terpencar, itu selanya. Sehingga wah, kalau data terpencar susah kami nyarinya. Kalau cak itu cak mano kalau data ini kita satu kebaik, kita buat rumahnya, kita buat wadahnya, kita buat tempatnya. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh Aulia. Nah, gitu, Pi. Jadi, yang kamu itu, coba diingat-ingat lagi ketika kamu melakukan pekerjaan itu, apalah yang gawe aku ini yang kira-kira perlu ada perbaikan. Nah, oke, oke, gitu, Pi. Kalau kamu cuma terima laporan, ya, bahkan kerjaan kamu duduk aja di meja, datang ngasih laporan, datang ngasih laporan gitu ya. Oke. Ya, misalnya tadi kata Aulia, misalnya Aulia ada laporan telat. Nah, mungkin membuat semacam reminder, mengingatkan puskesmas itu, misalnya laporan itu dikumpul paling lambat tanggal 10 misalnya, laporan misalnya. Tapi ada yang ngumpul tanggal 15, tanggal 20. Nah, oh, kalau begitu ini saya perlu membuat semacam reminder nih, apalah untuk mengingatkan wong puskes itu bahwa pengumpulan laporan paling lambat tanggal 10 ya. Nah, cak mana caranya? Nah, itu yang dipikirkan, Pi. Ya, kalau yang Aulia lebih kepada kalau misalnya kearsipan dia, pengarsipan ya, Aulia. Ya, mengarsipkan Iya, laporan Coach. itu. Ya, Arsip. heeh. Nah, kalau yang Alfi bisa jadi seperti itu. Oh, ini kayaknya puskesmas ini lambat sih ngumpul ada beberapa misalnya di Lahar itu ada 20 puskesmas misalnya dari 20 itu ada misalnya 10 puskesmas yang telat terus tiap bulan ngumpul ke laporan nah gitu seperti itu nah itu mungkin memberikan edukasi gitu. Atau itu itu alternatifnya ya atau alternatif keduanya kayaknya ini eh, pada saat mereka menginput laporan di ini, mereka sering telepon Alfi, telepon yang petugas itu. Ini gimana caranya gitu. Wah, kalau begitu saya mau bikin ini aja deh, petunjuk pengisian aplikasi ini gitu.
Oke. Walaupun mungkin sudah ada dari Kemenkes, mungkin dia kalimatnya susah dipahami, buat yang simple. Saya mau yang simple, yang mudah dipahami. Ya. Oke. Kayak kemarin tuh di angkatan berapa ya? Angkatan berapa itu yang kemarin, ulang tiga itu, ada dia, kan sekarang kan surat menyurat itu kan menggunakan aplikasi Sri Kandi namanya ya. Nah, aplikasi Sri Kandi. Nah, dia melihat bahwa di tempat kami ini kayaknya aplikasi Sri Kandi ini belum berjalan. Nah, seperti itu. Oh, sehingga dia punya ide. Nah, gimana kalau saya mengajak teman-teman sekantor itu, ya, berhubungan dengan administrasi untuk memasukkan aplikasi Sri Kandi. Nah, kayak kayak apa ya, sosialisasi, tapi dia pakai video. Selain sosialisasi langsung, dia pakai video. Jadi katanya teman-teman ini kalau misalnya begitu menggunakan kesulitan apa, bisa tonton videonya. Jadi kayak semacam manual book, ya, buku panduan tapi berbentuk video. Nah, itu kan bagus itu. Nah, itu Pi, atau tadi, itu tadi, ya. Oh kalian, oh kayaknya nih operator-operator puskesmas ini ketika mengumpulkan laporan banyak nanyo misalnya. Oh ini maksudnya apa, ini gimana caranya gitu. Nah, mungkin perlu dibuat semacam panduan. Apalagi Pi, gawe kau setelah menerima laporan. Cuma menerima laporan. Tidak sih coach, masih ada yang banyak sebenarnya coach. Oke, Misal coba-coba. lebih ke hal-hal teknis coach. Ada enggak, coba share screen coba. Di inventaris belum? Kegiatan itunya apa, kegiatan Oh, kalau orang untuk tugas. ininya belum dibuat coach. Apa namanya itu tugas-tugasnya coach? Uraian tugasnya. Biasanya Iya, ada itu. Biasanya ada dari dinasnya biasanya itu. Ya. Jadi coba nanti ditanya Pi, kau tanya, kau ditempatkan di seksi apa? pencegahan penyakit menular. Nah, kau tanya ke Pak Kasih atau Bu Kasihnya itu ya. Bu, saya kan staf di pencegahan penyakit menular. Tugas saya apa? Ada enggak orang tugasnya? Biasanya itu orang tugas untuk staf itu yang merumuskan dinas. Kalau orang tugas untuk pejabat eselon 4, eselon 3 itu dari perdanian ada peraturan daerahnya itu, ya. Jadi orang tugasnya turunan dari situ, turunan dari situ, Pi. Ya misalnya uraian tugas tupoksi dari atasan kamu eselon 4 misalnya atau pejabat pengawas itu menyusun SOP. Nah, maka kamu sebagai stafnya itu banyak sekali uraian tugas yang berhubungan situ. Misalnya menyediakan bahan pembuatan penyusunan SOP misalnya, ya, membuat draft SOP seperti itu kan, membantu finalisasi SOP dan sebagainya gitu. Iya gitu kan? Iya, seperti itu. Kalau yang lain kan enak tuh macam Bella gitu atau Puji atau Salsa atau siapa yang ini, dia jelas surat tugasnya ada di Permenpan, ya kan? Kayak A5 sanitarian kan ada tugas sanitarian terampil itu ada kan di Permenpan. Nah, yang itu yang kamu masukkan di bab 2 itu, ya. Supaya nanti Siap, tergambar, siap. oh ini, oh udah tugasnya ini. Nanti oh isu yang diangkatnya sesuai dengan uraian tugasnya gitu. Ya, kayak yang Bella tadi kan, Bella memaparkan uraian tugas seorang perawat terampil. Nanti isu yang diambil, oh tentang keperawatan. Ini pas ini, artinya sesuai dengan uraian tugasnya gitu. Ya. Oke. Coba Pi cari lagi Pi. Baik Mendesak coach. ini Pi, urgent ini. Baik coach. Wah, seminggu lagi ini ya. Ya, Siap. saya agak agak ini kalau kalau smoking, menyekat smoking area itu ya. Agak-agak gimana gitu ya. Agak iya. Kayaknya B aja gitu. Sedangkan saya maunya ada yang gregetnya gitu ya. Ada yang gregetnya gitu. Ya, walaupun pada kenyataannya kalau lihat lagi ya kayaknya B aja. Tapi kalian menyampaikan itu ada gregetnya gitu. Kayak dalam tulisan itu ada gregetnya gitu. Ya. Oke, Siap coach. itu aja Pi. Siapa lagi? Yuk, terima kasih coach. Oke, Erica, Ya, Coach. kau sampai di mana? Erika baru sampai perbaikan yang kemarin, Coach. Belum sampai Oke. buat materi. Bab 1, bab 2-nya belum dibuat. Belum. Loh, ayo waktu mendesak ini. Ya, Coach. Oke, Nori,
Baik, Coach. Nori baru sampai perbaikan yang kemarin, Coach. Apakah Nori boleh izin share Oh, boleh, screen, Coach, boleh, untuk boleh, silakan, silakan. Kegiatannya sudah ada, Nori, rencana kegiatannya. belum, Coach, baru perbaikan, Coach. Oke. Perbaikan yang masukan dari melihat teman-teman yang sudah presentasi kemarin, Coach. Oke. Apakah sudah tampil, Coach? Belum dia, masih masih hitam nih. Sudah tampil, Coach? Maaf, Coach. Oke, sudah. Ya, barusan. Baik, Coach. Nori izin menjelaskan ya, Coach. Hmm. Jadi Coach Nori ditempatkan di Dinas Kesehatan dengan jabatan operator pelayanan kesehatan, khususnya di bidang pelayanan kesehatan, seksi pelayanan kesehatan primer, yang dimana kesehatan pelayanan primer ini bertujuan untuk melakukan kesehatan yang dasar, yang primer, Coach. Seperti FKTP. Jadi Nori selama setelah 8 bulan bekerja di seksi primer, Nori itu diberi uraian tugas untuk membantu kegiatan dalam pelayanan kesehatan seperti pendataan, seperti yang sudah Nori tampilkan di sini. Nori melakukan pendataan tempat praktik mandiri dokter dan klinik, dan juga membantu pengarsipan surat masuk dan surat keluar, dan juga membantu memonitor program cek kesehatan gratis. Jadi berdasarkan uraian tugas yang telah diberikan kepada Nori, Nori mengambil isu melakukan pendataan tempat praktik mandiri dan dokter. Isunya itu, Dok, itu Coach, belum optimal dalam sistem pendataannya. Jadi data yang dipinta oleh Kemenkes itu belum ada sistem yang dibuat oleh dinas untuk di-share langsung kepada klinik maupun dokter untuk mengisi data itu sendiri, Coach. Jadi masih melakukan sistem by WA atau by telepon untuk menanyakan kepastian datanya. Sedangkan data tersebut dipinta oleh Kemenkes itu sendiri, Coach. Jadi Nori berinisiasi untuk membuat sistem yang bisa menampung data yang akan diisi oleh puskesmas. Coach. Nori membuat Google Form, yang mana Google Form tersebut nanti memuat pertanyaan tentang data apa saja yang diperlukan oleh Dinkes terkait dengan tempat praktik mandiri dokter dan klinik Pratama itu tersendiri, Coach. Dan yang nanti data tersebut bisa diakses secara real time dan juga terhubung dengan Google Spreadsheet, Coach, sehingga Dinkes bisa memiliki data yang valid terhadap FKTP itu sendiri. Oke, artinya membuat database ya, Nur ya, semacam database lah ya. Iya, Coach. Database tentang FKTP ya. Sebenarnya form itu sudah ada acuannya dari Kemenkes, Coach. Cuman nanti kalau hanya mengandalkan dari Kemenkes, Dinkes tidak memiliki data yang sama, Coach. Jadi Nori berinisiasi untuk supaya Dinkes memiliki data yang valid. Itu di data yang dari aplikasi Kemenkes itu tidak bisa ditarik sama Dinkes ya? Bisa Nggak bisa, ditarik nggak? Coach. Nggak bisa, Coach. Oh gitu. Jadi makanya Nori harus juga rencana menyiapkan data gitu ya. Dan Nori juga menambahkan beberapa pertanyaan yang mungkin ada di Kabupaten Lahat, Coach. Seperti lokasi puskesnya, jaringannya di mana, seperti itu, Coach. Yang ada nggak Nori nanti rencananya isi Google Form-nya itu yang di luar dari yang ditanyakan di aplikasi Kemenkes itu? Ada beberapa, Coach. Nah itu, jadi itu yang jadi perbedaannya nanti. Jadi Ya, kalau Coach. misalnya ditanya oleh penguji, lah kan sudah ada dari Kemenkes, kenapa kamu bikin lagi, gitu kan? Nah nanti jawab seperti tadi lah. Jadi ada data yang menurut Nori itu seharusnya dipunyai oleh Dinkes, tapi di aplikasi Kemenkes itu tidak bisa, tidak ada data itu. Oke, itu yang membedakannya, gitu ya. Jadi yang membedakannya database yang mau dibuat itu ada beberapa data yang di luar
dari data yang diinput di aplikasinya Kemenkes. Gitu ya. Seperti itu. Karena data itu diperlukan oleh Dinkes. Gitu ya. Baik, Coach. Oke, kegiatannya persiapan rancangan, merancang sistem penataan digital, menguji coba dan menggunakan sistem, mensosialisasikan, mengimplementasikan sistem. Oke, tambah evaluasi kegiatannya ya. Untuk yang tahap ke-6 ya, Coach. Kegiatan keenamnya, persiapan rancangan aktualisasi, merancang sistem data digital, menguji coba dan menyempurnakan sistem, mensosialisasikan dan mendampingi penggunaan sistem. Baru penerapan ya. Oke. Nah, untuk sebelum dan sesudahnya nanti dipikirkan juga Nori apa ya rencananya ya. Ya, sebelum adanya aktualisasi ini gimana kondisinya, sesudah Ya, ada aktualisasi gimana kondisinya. Oke, baik, oke, Coach. lanjutkan. Terima kasih, Coach. Oke. Siapa lagi? Salsa, gimana Salsa? Baik, Coach. Hmm. Salsa mengambil itu, Coach. Salsa kan di Dinkes juga ya, Coach. Oh, Dinkes Sebagai juga. operator layanan kesehatan juga, tapi di seksi surveillance dan imunisasi, Coach. Beda dengan Nori tadi ya. Beda, Coach. Nori operator juga kan? Ya, Coach, operator di seksi layanan primer. Oh, beda siksi. Dan Alfi juga operator juga ya? Iya, Coach. Operator juga. Nah, perlu kamu banyak tuh ada ini Aulia juga operator kan? Iya, Coach. Aulia Nah, pengelola, Coach. oh beda ya, bukan Oh, operator. beda, Nah, Coach. ada tiga kan, ada Salsa, ada Nori, ada Alfi. Coba cerita-cerita, kamu kan apalagi satu kantor, ngobrol gitu ya. Jangan diam-diaman baik satu kantor, kan sudah ada nilai harmonis itu. Ya kan mendapatkan nilai harmonis. Iya, jangan diam-diaman baik kamu. Iya, apalagi ada coachnya yang sama. Oke, Salsa, coba lanjut cerita Salsa. Jadi salah satu di seksi surveillance dan imunisasi ya, Coach. Mm-mm. Nah, di salah satu tugas salah satu membantu program imunisasi, Coach. Mm-mm. Salsa memegang aplikasi, Coach. Nama aplikasinya itu ASIK, yaitu aplikasi Sehat Indonesiaku. Itu Itu dari untuk, Kemenkes ya? iya, Coach. Terus? Itu untuk memonitoring capaian cakupan untuk imunisasi di Kabupaten Lahat. Ada Mm. 35 puskesmas kan, Coach. Jadi Mm-mm. di aplikasi itu semuanya terekap, Coach. Untuk Mm-mm. capaian cakupan imunisasi bayi itu mulai dari imunisasi dasar lengkap, Mm. imunisasi baduta lengkap, sama yang ibu hamil, Coach. Nah, jadi Mm. Salsa membuat rancangan yang jadi masalah itu, Coach, biasanya selalu tentang data sasaran, Coach. Data Mm-mm. sasaran antara Pusdatin yang dari pusat, data Mm-mm. sasaran imunisasinya itu selalu ada kesenjangan, Coach. Nggak Kesenjangan sinkron sama, gitu ya? ya, sama data real dari Puskesmas. Mm-mm. Jadi, eh, Puskesmas itu setiap awal tahun seperti Januari ini tadi ya, Coach, Mm. selalu protes, Coach. Jadi selalu protes katanya kenapa sasaran itu selalu naik gitu. Sedangkan data bayi kami tidak segitu gitu. Gimana kami? Mm-mm. Sedangkan kalau di aplikasi itu kan ada target, Coach. Ada target Mm-mm. capaian gitu. Tapi anehnya, Coach, memang kalau kata senior pemegang program imunisasi itu ya, Coach, Mm. memang puskesmas itu selalu gitu, memang selalu protes gitu, tapi akhir-akhirnya di Desember itu kecapai juga, Coach. 100% juga Cuma capaiannya gitu. ketakutan baik ya? Iya. Ya, jadi Mm-mm. salsa inovasinya itu di sini buatnya itu kan data sasaran itu selama ini dibuat kalau eh, sistem pelaporannya itu kan ada di WhatsApp WhatsApp grup ya, Coach, sama Mm-mm. 35 puskesmas pengelola imunisasi itu. Jadi setiap bulan selalu dikirim, Coach. Jadi selalu dikirim Mm-mm. capaian dan cakupan mereka. Tapi, Coach, puskesmas ini selalu sering akhir-akhir gitu, Coach. Kadang sudah bulan Mm-mm. berapa itu baru mengentri gitu, baru mengentri. Uh-uh. Jadi Salsa di sini tidak bermaksud untuk merubah sasaran pusat, Mm. tapi mencoba untuk menyederhanakan sasaran tersebut, Coach. Jadi Mm-mm. misal di satu puskesmas itu sasarannya dalam setahun itu misal 100 ya, Coach. Jadi Mm-mm. selama ini sistem pelaporannya itu selalu dibuat setahun, Coach. Jadi langsung 100, misal puskesmas Mm-mm. Merapi satu, misal, Coach, Mm-mm. sasaran bayinya 100. Jadi mereka tuh merasa
frustasi duluan pengelolanya itu, Coach. Bayi kami tidak Hmm. segitu gitu di wilayah kami bayinya tidak sebanyak itu. Bagaimana kami mengentrinya gitu. Jadi maksud Salsa ingin menguraikan sasaran tersebut, Coach. Jadi dibuat Hmm. per bulan. Jadi 100 itu bakal dibuat per bulan. Terus kalau bisa Hmm. nanti kalau memungkinkan dibuat per minggu, Coach. Jadi progresnya Hmm. itu kelihatan. Jadi mereka Kelihatan. ya, jadi seperti itu, Hmm. Coach. Jadi Oke, oke. jadi Coach, ada yang mau saya tanyakan juga ya, Coach. Hmm. Jadi kan di aplikasi itu ada 3, Coach. Ada IDL, imunisasi dasar lengkap itu untuk bayi. Terus ada Hmm. IBL, imunisasi balita lengkap. Terus ada Hmm. juga T2 plus Bumil, itu beda-beda kan, Coach. Jadi Hmm. yang saya ambil ini semuanya atau satu saja, Coach? Mengingat kan kalau di Eh, Dinkes ini ada 35 puskes, Coach. kebanyakan kalau kalau semuanya. Jadi satu saja ya, Coach. Kalau kebanyakan, salsa ambil satu, nanti tuliskan di ruang lingkup. Ada bab satu ruang lingkup kan? Ya. Nah, di ruang lingkup itu salsa katakan bahwa ya apa tadi data tadi ada 3 itu ya, ada 3 gitu kan? Sebutkan tiga-tiganya. Nah, untuk kegiatan aktualisasi ini saya hanya membatasi pada data ini. Nah, data apa yang diambil oleh salsa itu? Ya, oke. Nanti untuk data yang lain, 2 data itu akan diteruskan setelah pelaksanaan aktualisasi seperti itu. Ya, oke. Artinya kan kalau dalam istilah jangka pembinaan itu ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau laser ini saya menyarankan cuma di rencana tindak lanjut. Nah, nanti di laporan itu ada subbagian rencana tindak lanjut. Nah, disitulah salsa masukkan bahwa di rencana tindak lanjut ini akan meneruskan kegiatan salsa ini dengan mengambil data yang 2 yang belum tercover tadi. Nah, ada yang 3 tadi kan. Oke. Nah, itu bagus itu Alpi idenya itu. Jadi istilahnya itu nyicil gitu ya salsa ya. Jadi nyicil, jadi kelihatan progresnya gitu. Kadang-kadang ya tadi karena dia harus sesuai target, akhirnya begitu akhir tahun misal 100 diisi 100, kan kerepotan dia jadinya. Nah, itu maksud saya. Nah, inilah sebenarnya yang diinginkan di aktualisasi ini, ya. Kalian mengaktualisasikan kalian bagaimana caranya supaya pekerjaan itu menjadi mudah, menjadi terurai, kemudian dan tepat sasarannya. Oke, dengan menerapkan nilai dasar tadi. Gitu. Ya, sebenarnya salah satu bagus sebenarnya eh, kalau misalnya puskesmas menolak yang akan salsa buat ini kelewatan itu karena itu sangat membantu sekali kan daripada mereka sekalian banyak nanti jadi mereka bisa kan ngentrinya oh bulan ini berapa malah salsa punya ide per minggu oh minggu ini misalnya ada berapa bayi minggu ini ada berapa bayi nanti kan tergambar di situ. Ya ketika di akhir tahun nanti, di bulan Desember nanti, nggak repot lagi kalau saya. Tinggal ngisi Desember, tinggal menjumlahkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah, gitu. Itu nguyuri gawe namanya salsa itu. Iya, ya pekerjaannya diguyuri kalau kata orang Palembang itu. Oke, jadi salsa kegiatannya ada berapa? Apa nama 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 kegiatan salsa itu? Untuk nama kegiatannya itu Smart Imun, Coach. Smart Imun, singkatan, ada singkatannya. Iya, Coach. Mm-mm. Oke, jadi nanti buat saja judulnya itu Smart Imun ya. Nanti di bawahnya kepanjangan dari Smart Imun itu tambah lagi dengan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lahad. Oke. Oke, jadi gitu saya ambil satu saja dulu. Nanti kerepotan kamu kalau tiga-tiganya itu ya. Iya, Coach. Heeh, Terima kasih, Coach. Oke. Tria gimana Tria? Iya, Coach. Mm-mm. Kalau Tria sudah bab 2 sudah, tapi untuk matriknya belum dibuat, Coach. Baru sampai ke Coba boleh saya ini. lihat Tria? Bab satunya sudah juga? Bab 1 sudah, tapi tinggal dirapihkan saja, Coach. Oke, coba boleh lihat. Izin share screen ya, Coach. Oke.
Oke, tujuannya sudah dibagi. Oke, itu ya. Lanjut coba. Nah, coba lihat lingkupnya. Ruang lingkupnya nanti dibatasi juga ya, Tria ya. Oh iya Pak. Mm-mm. Oke, gambar. Nah, itu gambaran ini aja, Tria, coba di atas. Itu saja profil organisasi, langsung ganti saja profil Puskesmas Lahat Selatan. Langsung ganti, Hmm. langsung organisasinya. Nah, itu yang A itu, Yang poin ini. A itu. Langsung diganti saja profil Puskesmas Lahat Selatan. Ya. Oke, yang A-nya. Kemudian gambarnya jangan jangan di atas ya. Oh, baik Coach. Gambarnya letakkan di tengah saja di tengah. Gambarnya letakkan di tengah, nanti dikasih pengantar dulu sebelum gambar, ya. Terus, ayo, bawa lagi. Ada 10 desa ya. Oke. Visi Nah, dan misi gambarnya puskes. sebelum sebelum visi misi itu nah letakkan gambar puskesmas tadi ya. Oh, baik Coach. Oke. Visi misinya kenapa nggak pakai visi Masih, misi? iya masih pakai yang puskesmas Coach. Karena Oh, kemarin ngikutin yang punya oke, jadi contoh dari Coach itu masih visi misi iya, ini visi tempat misinya kerja. gunakan visi misi ya, visi misi ini ya, visi misi Dinkes ya. Bukan apa pada daerah nanti ke Dinkes ya. Baik Coach. Oke, terus ke bawahnya lagi nilai organisasinya ya. Oke, Ya. satu organisasi. Oke, itu masih tentang teori, teori. Nah itu ya coba sebentar, sebentar. Nah itu berdasarkan ini dulu Tria dibuat perkalian sedikit kamu ya. Tuh, Oh jadi iya. misalnya Baik Coach. jadi misalnya ke penulis misalnya apa gitu ya. Penulis merupakan siapa gitu ya. Yang ditempatkan di mana gitu ya. Baru Baik Coach. paragraf kedua yang itu berdasarkan Permenpan RB itu. Nah, itu masuk di paragraf kedua. Nah, seperti ini kan ada 30 kegiatan atau orang tugas kan? Iya, Hmm, gitu. Nah, nanti kita lihat yang Tri akan lakukan merujuk kemana, orang tugas yang mana gitu. Ya? merujuknya ke KIE tentang kesehatan ibu dan anak Coach. Oh gitu. Ada ya kegiatannya? Ada. Oke. Oh itu tuh KIE di atas itu saya lihat itu bukan komunikasi Yang informasi edukasi ya. Oke. yang poin 22 sama poin ke-9 Coach. Oh ya KIE betul. Memberikan KIE ke sini Pak. Oke. Oke. Terus apa lagi nanya cakupan. Hmm. Ini analisisnya ya. Ya Coach. Oke. Terus apa lagi? Nah ini evidennya ada kan? Ada Coach. Ada ya. Nah ini nggak ada eviden. Oke. Stop, stop. Hanya cakupan pada seksi bagian di dalam lahat. Oke. Nah, kamu mengatakan ada cakupan tadi ada data tadi ya, yang kamu katakan Mm-mm. tadi. Oke. Maka dari situ penyebabnya apa penyebabnya? Kenapa sampai rendah cakupan itu? Untuk, Penyebabnya ada 4 poin Coach. Per maka, poinnya itu ada 3. Jadi dibuat USG lagi kayak yang disarankan Coach kemarin. mm-mm. Terus diambillah 4 gagasan. Yang ranking satu Dari 2 3 4 ya. eh, Mm-mm. dari 4 ini dipilih salah satunya yang material. Material ya, melodi, media edukasi, laktasi online dan edukasi informasi. Oke. Oke, bagus sudah. Baru sampai Ya, situ Coach. Karena oke. yang bawahnya belum. Jadi judulnya coba ke atas lagi. Tinggal ditambah kata di saja kan di Puskesmas Lahat Selatan kan? Nah, Oh itu iya kan? Coach. Iya.
ya. Eh, Melodi media edukasi laktasi online dan digitalisasi informasi di Puskesmas Lahat Selatan, gitu ya. Baik, Coach. Mm-mm. Oke, kegiatannya belum dirumuskan, Belum, ya, Coach. belum ya. Oke, nanti yang jelas ada dua itu, kemudian tengahnya tinggal diisi sama Tria, apa? Ya, Hmm, ya, Baik, maksudnya Coach. dua itu persiapan dan evaluasi. Kalau untuk rancangan kegiatan yang ini, Coach, ada Oh iya 5. betul, ada 5 ya. Persiapan, penyusunan konten, pembangunan platform melodi, sosialisasi implementasi melodi. Udah pas itu, udah. 5 saja. Ya. Oke, kan sudah ada tuh persiapannya ada, evaluasinya ada kan. Mulai dari menyusun konten, kemudian membangun platformnya ya. Kemudian oke, implementasi melodi. Oke, akan evaluasi dan monitoring. Oke. Udah pas, udah usah ditambah lagi cukup lah itu sudah ada kelihatan itu ya. Ada Baik, Coach. akan konten, kemudian baru membuat videonya, baru mensosialisasikannya. Oke. Nanti dilihat juga. Oh cakupan itu tahunya dari mana itu Tria? Itu data per ini, Coach. Kan Tria ngambilnya di bawah 6 bulan atau 0 sampai 6 bulan. Mm-mm. Itu cakupan per desa. Jadi ada Oh, 10 desa itu ada kurang lebih 10 bayi yang baru lahir. Jadi mm-mm. itu cuma 7 orang yang dapat ASI full ASI, yang sisanya dicampur dengan sufor. Mm-mm. Oke oke oke, yang asli eksekutif itu ya. Iya, Mm-mm. Nanti kalau kamu mau melihat sebelum dan sesudahnya gimana pakai rencananya? kuesioner pengetahuannya, Coach. Ke Jadi ibu-ibu sebelum ke ibu-ibu itu ya. jadi sebelum ditayangkan dikasih edukasi dulu, terus dikasih kuesioner, Hmm. nanti baru dikasih platform melodinya, Coach. Di anu ya di edukasinya ya. Nah, Nanti kasihkan lagi setelah kuesionernya. ya jadi ada Mm-mm. pretest dan posttestnya, Coach. Mm-mm. Nanti lihat 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 gimana ini apa pemahaman ibu ibu menyusui ya sumber ini kamu ya Iya, sasarannya ya. Coach. Mm-mm. Rencananya di melodi melodi tadi Tria rencananya Tria mau mengambil 10 desa itu semuanya atau gimana? Kalau untuk cakupannya kan 10 desa, Coach. Tapi jadi per posyandu paling nanti. Jadi ibu menyusui yang di bawah 6 bulan, yang Tria kasih apa, Mm-mm. pretest dan posttestnya, Coach. Jadi yang Oh, diambil oh, cuman mm-mm. bagian ibu yang menyusui di bawah 6 bulan. Oke, jadi di berapa posyandu di sana? Ada berapa posyandu? Baru Di, 70%, Coach, yang full ASI. enggak, di posyandu dari untuk puskesmas di binaan apa wilayah pekerja puskesmasmu ada berapa? Ada 11 posyandu, Coach. Mm-mm. Mau 11-11-nya di ini semua, dilakukan semua ke 11-11-nya itu atau gimana? Paling nanti koordinasi dengan kadernya kalau bisa dikumpulkan jadi satu, atau atau enggak pas setiap posyandu gitu, Coach. Atau gini aja, kamu lihat di jadwal, nanti kan ada jadwal. Jadwal kamu di pelaksanaan sosialisasi itu, ya, sosialisasi itu jadwal itu, misalnya di minggu ke 1 Maret atau minggu kedua Maret misalnya. Nah, coba lihat di minggu kedua Maret tuh, posyandu apa saja yang ada di minggu kedua Maret itu. Kan biasanya beda-beda Baik, jadwalnya posyandu kan? iya, Coach. Heeh. Nanti yang itu nanti yang dibatasi. Sesuaikan dengan jadwal kegiatannya gitu. Ya kan nanti kan Tria Jadi bikin bikin jadwal kan. Nah, mm, kan sudah ini ya. Itu tanggal-tanggal posyandu itu tidak berubah-berubah lagi kan? eh, enggak, Coach, kecuali Mm-mm. kalau dia tabrakan dengan tanggal merah atau minggu. Nah, misalnya posyandu A setiap tanggal misalnya setiap tanggal 10. Artinya setiap bulan tanggal 10 posyandu A ada kan itu kan? Iya, Nah, itu yang maksud maksud saya itu Tria. Jadi baik, coba Coach. nanti diperkirakan, wah kegiatan saya untuk sosialisasi. Kamu kan dikasih 4 minggu tuh, 30 hari itu kan.
Nah, Iya, Coach. kegiatan saya di 4 minggu ini, 30 hari ini, yang sosialisasinya minggu keberapa? Hmm. Nah, atau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nah, nanti coba lihat datanya, misalnya Tria mau melaksanakan sosialisasi itu dari tanggal misalnya 10 sampai 12, 10 sampai 17 misalnya. 10 sampai 17. Nah, coba lihat posyandu apa saja yang ada dari tanggal 10 sampai tanggal 17 itu. Gitu. Baik, Coach. Atau wah ini kayaknya posyandunya terlalu sedikit, ini cuma ada 2 posyandu, boleh tambah yang pada saat melaksanakan evaluasi, tahapan evaluasi itu, waktu evaluasi itu boleh tambah lagi posyandunya gitu. Oh, baik, Coach. Karena kegiatan kamu kan bukan bukan langsung sosialisasi, di sini kan ada persiapan, penyusunan konten, pembangunan platform, paling misalnya taruhlah yang itu misalnya misalnya 1 minggu atau 10 hari yang 3 itu. Nah, 10 hari artinya kan masih ada 20 hari kan? Karena kita 30 hari kan? Nah, 20 Iya. hari untuk evaluasi taruhlah dijatuhi 5 hari. Jadi tinggal 15 hari. Nah, di 15 hari itulah yang kegiatan keempat, sosialisasi. Dengan Hmm. rentang waktu 15 hari. Nah, di situ nanti Tria lihat 15 hari ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Baru cek data di puskesmas. Posyandu apa saja yang ada di situ. Jadi Tria enggak keteteran. Takutnya nanti Tria mau sosialisasi, tahu-tahu posyandunya bukan di tanggal itu, di tanggal jadwal. Iya kan? Baik, Coach. Misalnya di jadwal Tria ini sampai dengan tanggal 12 Maret misalnya. Nah, sedangkan posyandu tanggal 14, enggak bisa dong sosialisasi. Hmm. Nah, Baik, dan Coach. itu kalau bisa langsung di ini ya, dimasukkan di ruang lingkup Tria ya. Jangan Oh, sampai baik, nanti, Coach. ya jangan sampai nanti ini ditanya nanti misalnya Tria ditanya penguji kan, jangan sampai tanya penguji mau posyandu berapa, berapa banyak posyandu. Oke, makanya sekarang silakan saya ini dicek di posyandunya itu tanggal-tanggal posyandunya yang data di puskesmas tanggal berapa, sehingga itu. Jadi ketika misalnya penguji bertanya, ini seperti pertanyaan saya tadi misalnya ke Tria, kata penguji, berapa posyandu? Ada 11. Kamu mau 11-11-nya? Ah, gitu. Tria bisa menjawab, yang saya ambil yang sesuai dengan jadwal sosialisasi yang akan saya lakukan di aktualisasi misalnya. Kan nanti kan buat jadwal. Di jadwal itu tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, dari situ data di puskesmas menunjukkan bahwa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ada 5 posyandu. Maka saya fokus ke 5 posyandu ini saja gitu. Baik, Coach. Oke? Oke. Jadi Paham ya kalau maksudku? Gimana? baik, Coach. Gimana? Jadi kalau misalnya gini, Coach, dari rentan tanggal itu ada minimal posyandunya nggak? Atau boleh 3 atau 4 atau 5 gitu? Soalnya kan ada yang kami ini dari rentan tanggal 2 sampai dengan 18. Tanggal 20 itu lebih banyak, Coach. Jadi posyandunya bisa sampai 9. Jadi sisanya di akhir bulan. Oh gitu. Nah boleh, misalnya 9 itu kamu batas saja. Mungkin ada tanggal yang sama, ambil 1 posyandu saja. Hmm. Ada nggak Oh, baik. kemungkinan tanggal yang sama? Misalnya semua sama tanggal 10, 2 posyandu itu. Ada, Coach. Nah itu ambil satu saja. Ambil satu saja. Karena kan Baik, yang Coach. akan melakukan kan Tria kan. Kalau misalnya, tidak mungkin lah Tria tubuhnya dibelah 2 gitu. Satu ke posyandu A, satu ke posyandu B kan. Baik, Iya, Coach. gitu. Ya, oke, dah mantap ini. Tinggal meneruskan ke metrik ya, metrik. Oke, Baik, Coach. Terima oke. kasih. Siapa lagi nih? Cahya, Cahya. Dari mana Cahya? Ya, ya coach, sama Mm-mm. ini cuma sampai perbaikan yang kemarin coach. Cahya sebagai apa dia? Saya sebagai perekam medis terampil, tapi ditugaskan di pendaftaran IGD dok. Oh, Cak, pendaftaran. Nah, mm-mm. kemarin ngambil apa kemarin? Kemarin ngambilnya edukasi tentang pemahaman masyarakat tentang alur dokumen kecelakaan ganda dok, coach. Oh, gitu. Dokumen Mm-mm. kecelakaan ganda. Maksudnya apa sih tadi Cahya? Kecelakaan ganda maksudnya? Iya coach, kadang keluarga pasien ini, masyarakat ini masih berasumsi kalau kecelakaan ganda itu masih bisa ditanggung BPJS. Oh, itu yang kemarin ya, Padahal ya. itu ada Pada jasa harja, coach. Jasara Harja, ya, 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 Iya. ya, Bro. Mm-mm. Edukasi ke masyarakat ya. Tapi dengan pemanfaatan media sosial, coach. Karena di rumah sakit ya, Cahya ya.
Iya, di rumah sakit, Coach. Ya, kan rumah sakit kan. Lagian kalau kita mau edukasi pasien kan belum tahu juga kita siapa pasiennya kan, ya Iya, kan? Coach. Nggak ada Mm. orang berencana, tanggal sekian nanti pasien akan ada pasien sini tanggal sekian atas nama ini misalnya, atas nama bedul, kan nggak mungkin itu kan. Ya, Iya, makanya kamu melalui media sosial ya. media sosial, Coach. Iya. Betul, media sosial. Nah, nanti untuk pelaksanaan evaluasinya, kamu lihat saja komen-komen, Mm-mm. komen-komen dari netizen. Ya, Oke, apa? apa komennya ya? Apa komen-komennya? Komen-komen dari netizen itu apa? Komen-komen dari viewernya apa? Ya, Oke. Iya, oke. Coach. Media sosial rumah sakit itu sudah ada, Dari rumah sakitnya udah ada, Coach. sudah ada ya. Udah ada, Coach. IG atau apa? IG ada, Facebook juga ada, Coach. Ya masukkan semua dua-duanya ya. Semua ya, Coach. Biar banyak masukan. Kan tinggal mengupload video saja kan? Oke, Coach. Ya, di TikTok Mengupload. juga ada, Coach. Ada juga. Ada, Coach. Oke ya. Oke. Ya ini tinggal tinggal itu. Oke. Oke, Gitu. Oke. Coach. Lanjutkan. Makasih, Coach. Oke. Terakhir Puji sampai di mana Ji? Perbaiki yang kemarin, Coach. Terus yang tambahannya udah ada belum? Eh, belum, Belum. baru perbaikan yang kemarin, Coach. Kan kemarin Oke. Puji, ini nah, perlu share screen atau Puji Boleh. ngomong ke Boleh sambil share screen sambil ngomong boleh. izin ya, Coach. Mm-mm. Sudah terlihat, Coach. Oke. Melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor mengenai platform relaksasi, menghubungi mentor. Nah, itu itu yang tahapannya ya Puji ya. Ya, ABC-nya Ah, tahapannya Membangun ke Bang. Nanti rencana kamu ndak ada kuesioner. tidak. Jadi ininya tuh eh, before afternya tuh beforenya melihat dari kunjungan Hmm, pasien, Coach. Nah, afternya oh juga gitu. setelah kan Puji tuh kemarin leaflet dengan membagikan buku kontrol berobat. Ya, Nah, ya, jadi ya. dilihat dari hasil itu pasien yang berkunjung dan dilihat dari buku itu, Coach. Oke, 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 oke. Coach, Oke. judul Puji kemarin kan sedikit direvisi. Nah, Ah, sekarang judulnya kayak ini. Kayak mana, Coach? Kemarin kan kepatuhan. Kata Coach rubah. Jadi Puji buat optimalisasi pengetahuan pada pasien penderita hipertensi dengan menggunakan media lipid dan buku saku kontrol berobat. cerdik Itu patuh apa kepanjangan cerdik patuh itu? itu tuh yang ini Coach kan untuk apa pengendalian dan pencegahan penyakit hipertensi itu kan ada cerdik-cerdik itu untuk pencegahan hipertensi, yaitu cek kesehatan secara rutin yang kepanjangan itu nah coach. Artinya Ya kan. nggak usah dipakai optimalisasi pengetahuan pada pasien, nggak usah. Jadi kayak mana coach? Yang tadi, jadi misalnya cerdik patuh, apa misalnya cek rutin, atau apa gitu, Cek ya kan? rutin. Nah, misalnya kalau ada kepanjangan apa itu, ya? Oke, jadi misalnya cerdik patuh, cek rutin kesehatan pasien apa tadi, hipertensi misalnya. Oke, nggak usah pakai optimalisasi, nggak usah. Oke. Jadi langsung itu bedok, coach cerdik Iya, patuh. sama kayak yang contohnya si tadi, si siapa tadi yang saya kasih contoh Tria ya. Yang kayak Iya. Tria tadi kan melodi, bla 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 di Puskesmas Lahat Selatan, gitu aja judulnya, simple. Kalau memang kamu mau menggunakan istilah cerdik patuh, apa kepanjangannya? Misalnya cek rutin apa? Cek rutin kontrol sama ya, cek rutin kontrol ya. Apa pokoknya gitu. Anda, oke? Nah, Dulu carinya ya gitu. Atau cari kepanjangannya ya apa cari terus ah, ah. pada pasien penderita hipertensinya tetap itu.
Yang ini tidak usah, dengan medianya tidak usah. Iya, enggak usah. Jadi pada pasien hipertensi di UPT Puskesmas Merapi 1. Nah, gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi misalnya jadi patuh cek cek rutin kesehatan apa-apa gitu ya. Atau apa? Cari singkatan lain gitu. Ya. Nanti nanti Cari dulu. kenapa judul ini bakal yang bagus? Karena judul ini nanti akan masuk ke sertifikat kelulusan. Di sertifikat kelulusan itu ditulis judul aktualisasi. Ya. Oke, jadi kalau misalnya judulnya kayaknya B aja, nggak terlalu greget, nggak terlalu menggigit, nanti begitu puluhan-puluhan tahun ke depan kalian lihat lagi ini sertifikat itu, ya judul saya dulu kedatannya B aja, gitu, ya. Ya. Oke, oke. Terus kemarin kan Puji Mm-mm. ambil kasusnya 5 coach ya. Nah setelah tanya ke mentor, cuman disuruh 3 coach ngangkat isu. Boleh, Jadi, silakan. Mm-mm. ya Jadi kalau tiga tentang itu pakai APKL, APKL sama USG apa sih kok, USG Bay? beda. USG beda Kok pakai beda APKL ya? coach? Oh, Iya, iya boleh, USG boleh, beda. silakan aja ya. Ya, Ya cuma pakai USG ya untuk ya, menentukan isu prioritasnya kan? ya. Oke. Tapi ini kalau yang masalahnya boleh kayak ini coach, belum optimalnya Boleh ketahuan pada kalau isu boleh kalau isu untuk judul maksud saya. Untuk judul ya untuk judulnya. Kalau untuk isu tetap seperti itu tidak usah dirubah lagi. Karena kalau isu kan ada bahasa-bahasanya, bahasa-bahasa isu kan. Nah, gitu ada redaksinya. coach. Kan Hmm, Puji ambil kasus ini nih berdasarkan berdasarkan register buku kunjungan pasien untuk 3 bulan terakhir. Jadi mm-mm. setelah dicek, ternyata ada sekitar 20 pasien dengan hipertensi yang setiap bulannya tidak patuh untuk berkunjung secara teratur ke Puskesmas Merapi 1. Itu Hmm. boleh tidak kayak itu, Coach? Landasan mengambil isu Soekarno itu. Bisa, bisa. Tapi dari berapa jumlah pasien dulu? Jumlah pasien dengan hipertensi itu setiap bulan rata-rata 102. Nah, itu boleh. Tidak apa-apa. Ya, Ya, 20 yang tidak 120 patuh. seratusan coach. Hmm. Jadi sekitar masih sekitar 20%-an yang tidak Hmm. patuh itu coach. Oke, bisa. Tapi nanti yang walaupun yang patuh juga dikasih juga ya. Jangan Oh ya, ya, tetap ya dikasih tetap leaflet dan buku saku. iya, tetap dikasih. Apa kata kepala puskesmas kamu? Bersedia kan dia bantu ngizinkan kamu kan bikin buku pakai ATK puskes kan? Iya, mengizinkan coach. Iya, termasuk buat leaflet. Ada kan memang yang bagusnya gitu, aktualisasi kamu itu tidak menggunakan biaya pribadi, jangan gunakan biaya pribadi ya. Apalagi kamu baru 80%. Iya kan? Iya. Maaf ya coach, itu suara-suara di belakang. Oh, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Ya, silakan saja. Ya, Tapi artinya gini, before-nya 20. Gitu, Puji ya. Nanti ya afternya before-nya kita 20. lihat apakah dia masih 20, apakah 25, ataukah dia 10 gitu. Nah, kalau Ya, 25, wah tidak berhasil lah nih kau ini ya melakukan berarti itu. afternya harus lebih sedikit ya coach. Iya, Ya. diusahakan lebih sedikit. Maka karena lebih sedikit itu, maka bisa kita ngambil kesimpulan salah satu indikasi dia patuh itu karena adanya aktualisasi Puji Hidayati ini. Ya, Siap-siap. oke. Coach, satu lagi, Coach. Ya, boleh. Untuk leaflet dan buku saku tuh saat kita yang seminar rancangan hari Sabtu itulah harus ada contohnya, Coach. No, 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 no. Tidak. Oh, Kalau kata tidak. Cucungkus, no, 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 no. Itu kan mau iya, itu kan mau dibuatnya ini, mau dibuat diaktualisasi. Kamu kan belum aktualisasi. Iya, benar. Iya, Siap. bukan nanti yang setelah kamu 30 hari itu ke Linggau, nah dibawa buku yang kosong leafletnya itu dibawa, terus buku yang diisi itu ada ambil sampelnya tuh kamu foto. Nanti kan Ya, diterapkan itu kan? ya. Iya. Makanya di rencana kamu kegiatan awal itu ada enggak kamu membuat di rencana kegiatan menyusun format buku saku? Ada kan? Ada, Coach. Nah, Tadi ada. itu. Kalau misalnya
di kegiatan menyusun format buku saku tapi pas rancangan sudah ditunjukkan, ya enggak perlu lagi masuk kegiatan menyusun format Ya ya. ini mendesain leaflet dan buku Nah, kontrol. betul, mendesain detail dan buku kontrol gitu kan. Iya. Ya, Artinya ini kamu kan buat jadwal, nanti dilaksanakan ini di masa habituasi. Oke? siap, siap. Ya, terima kasih Oke. banyak, Coach. Oke. Baik, masih ada? Coach izin, apakah Ya. boleh Alima Oh, ini boleh, Coach silakan. bimbingan Silakan. Oh, ya, boleh Kak karena Lima. butuh pencerahan Coach. Oke. Ngapa buram kau? Iya, Nengok Alpi buram kau ya? izin ya Coach Oke, bagi layar. silakan. Silakan. Sudah saya baca kemarin. Sanitarian kan? Iya Coach, kan di sini setelah Mm-mm. 8 bulan kan Alima tuh Mm-mm. apa klinik sanitasinya tuh belum optimalisasi Coach. Nah, jadi di Belum. sini Alima tuh eh, mau membuat cak ini nah Coach akhirnya aksi pintar analisis klinik sanitasi pintar dengan menggunakan Google Spreadsheet itu sama buku register Coach. Jadi rencananya apa yang nak digawekan Alima? Pengen apa Coach bergerak lagi gitu nah Coach kliniknya. Menggunakan apa tadi? Spreadsheet dengan Buku register. buku register. Mau diapakan buku registernya? Kan kalau yang sekarang tuh belum ada, Coach. Oh, Alima belum lihat ada. di lapangan. Terus tuh juga belum adanya juga apa namanya kerjasama antar lintas program, Cak. Misalnya kan Oh, banyak tuh di puskesmas tuh yang Alima lihat apa penyakit berbasis lingkungan. Nah, tapi dari yang Cak ke poli umumnya tuh tidak langsung ke ini, Coach, ke apa ke ruangan ini counseling, Coach. Kesling. Belum Oh, berjalan. sama kasusnya dengan yang kemarin coach cerita yang terapis gigi dan mulut itu ya. Pernah kan coach Iya. itu kemarin kan? Ya, yang ini yang dia ini uang ini beranggapan berobat tuh ke ke, ke apa ke poli poli apa namanya itu ya di Ah, Kesling ini kalau lah butuh gitu. Atau misalnya Alima ini ingin menyadarkan bahwa ada peran-peran Keslingnya juga di penyakit dia iya, ini kan. benar. Itu. Ya tuh, Coach. Artinya nanti Alima juga mau sosialisasi ke nakes ya. Iya. Heeh. Heeh. Bukan hanya ke pasien kan? Apa pasien saja? Atau nakes juga? Atau dua-duanya? Kayaknya kalau untuk ke apa ke sesama rekan kerja tuh ini coach apa cuman diskusi baik. Tapi kalau untuk ke masyarakatnya baru sosialisasi bahwa ini loh di puskesmas tuh ada klinik cek itu nah, coach. Oke. Nah. Klinik Dan sanitasi tuh. Heeh. ya, nanti kalau misalnya untuk ke rekan kerja, nanti ini maksudnya gini Alima, kamu ke rekan kerja misalnya ke perawat-perawat atau siapa yang ada di poli-poli itu, maksudnya Heeh. supaya mereka juga bisa mengarahkan. Oh jadi Alima harus sosialisasi juga coach Ya, ke ya kayak kata Alima tadi ngobrol-ngobrol baik oh dapur. diskusi ya. Duduk ya, Ah, duduk itu. Nggak harus dikumpulkan mereka. Kan ah, asosiasi ah. ke masyarakat juga kan nggak harus mengumpulkan uang kan. Nah, Iya. ya jadi bisa baik Alima ngomong misalnya ada perawat, perawatnya ini. Nah, bisa baik Alima ngomong ke perawatnya itu kan. Nah, Ah, ah. kaget kalau misalnya ada indikasi misalnya dia ini ada pengaruhnya ke lingkungan, pasien tuh diarahkan konsultasi ke Klinik Kesli, sanitasi. ke Ah, klinik sanitasi itu maksudnya. ah. Di sana tuh Alimah tuh minta bantuan lah kan. Mm-mm. Iya, jadi misalnya nama perawatnya misalnya ada Salsa, ada Cahya, ada Tria, mungkin kan, mungkin itulah Salsa. Kalau misalnya ada pasien, mungkin tolong arahkan ke tempat kami gitu ke klinik sanitasi Heeh, gitu. heeh, Iya, seperti itu. Nah, jadi di Heeh. sini Alima buat leaflet untuk Untuk penyebar ke masyarakat. untuk ke masyarakat, ya boleh kalau mau buat live atau Heeh, kalau ada video juga lebih bagus video ya. pakai video edukasi cek itu dok ya. Iya, pakai ini jadi, pakai apa? Pakai animasi jadi. Misalnya apa Oke, itu klinik sanitasi? Nah, jelaskan di klinik sanitasi. Oh, misalnya kan bisa menanyakan tentang ini kenapa dan itu, ya kan? Nah, oke dok. atau bisa jadi juga nanti leaflet yang dibuat itu dititipkan juga dengan yang di poli. Jadi, Oh iya iya. Heeh. jadi ketika misalnya ada perawat namanya Salsa kan, nah nanti minta dan Salsa ingat, oh
waktu itu pernah ini A5 pernah minta tolong misalnya kan bahwa kalau ada pasien yang ada kaitannya dengan counseling ini disuruh arahkan ke klinik sanitasi. Nah, mungkin Berarti itu dia langsung nginjokkan leafletnya kan perawatnya. Nah, ini ada oh, leaflet sanitasi silakan ke situ gitu. berarti itu dijadi dokumentasi terus dimasukkan ke dalam Mm-mm. aktualisasi nih, Dok. Oh iya, dimasukkan pada saat misalnya A5 duduk misalnya atau misalnya yang bincang dengan ini ada videonya itu, buat videonya Hmm. ya. Misalnya lagi Mm-mm. diskusi atau duduk di mana gitu kan. Nah, Oh, A5 ngomong. Nah, gitu tadi misalnya saya tadi kan ada Salsa, Tria misalnya kan. Nah, ini Salsa, Tria, aku ini mengaktifkan lagi klinik sanitasi. Minta tolong kalau ada pasien yang menurut Salsa atau Tria itu terkait dengan ada hubungannya dengan sanitasi atau kesling, tolong diarahkan supaya dia ke ruang klinik sanitasi. Seperti itu saja kan? Itu sudah sosialisasi. iya. Atau sekalian nih aku nitip juga ada leaflet ini. Nanti kalau misalnya pasien itu menurut Salsa atau Tria perlu ke klinik sanitasi, kasihkan leaflet ini. Kan gitu. Kan kalau bikin leaflet kan buat sebanyak-banyaknya kan tidak rugi. Apalagi sudah dapat izin dari kepala puskesnya. Kayak Yuli tadi kan, Puji tadi kan dapat izin dari kepala puskesmasnya. Iya, Dok. Iya, Dan satu lagi boleh. kan Apalagi katanya di sini harus apa menggunakan kayak apa ini, Dok? Kayak data. pernyataan. Nah, itu harus 5 tahun atau boleh yang seperti ini 1974 Oh, jangan terlalu jauh. Oh, pernyataannya. Kejauhan kejauhan. Iya. Yang lain cari yang terbaru lah ya. terbaru 5 tahun berarti ya, Dok. Belum optimal pelayanan klinik sanitasi terhadap pasien puskesmas. Nah, ini yang ini gampang sih, belum optimal pelayanan klinik sanitasi. Bisa jadi, coba kamu lihat di program kamu klinik sanitasi yang ada selama ini. Ah, gitu. Iya. Itu yang kamu Maaf. ceritakan. Atau kamu Oh, lihat dari jumlah kunjungan, kalau jumlah kunjungan juga kamu buat data be selama 1 tahun terakhir ini, misalnya dari maaf. Januari 2025 sampai Desember 2005 itu jumlah kunjungan sekian. Bulan Januari 0, misalnya bulan Februari 1, bulan itu 2. Nah, itu kan bisa Berarti dibuat tabel kayak itu, Dok. boleh. Gue tabel C itu. Nanti di bawah penjelasan dibawakan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelayanannya belum optimal karena pasien yang berkunjung itu masih sedikit gitu. Padahal misalnya kan ya gitu. Ada beberapa penyakit yang berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan atau sanitasi gitu. Oke. Iya, gitu aja untuk evidennya ya, untuk Iya, bukti Dok. bukti kegiatannya itu. Yang kamu tuh ingin meyakinkan bahwa istilahnya tuh menghidupkan kembali, menggerakkan, nah itu juga ya. Iya, Dia ini sudah ada klinik kan, tapi belum optimal. iya. Masuk Masyarakat tuh belum tahu gitu nah, Dok. belum tahu Hmm. sosialisasi ke masyarakat, belum tahu ke pasien. Nah, Iya. makanya saran saya tambahkan juga ke nakesnya kaget pada saat di sosialisasinya, ya. Bukan hanya ke pasien. Jadi jadi yang nakes misalnya perawat atau siapa di poli itu terutama perawat ya. Nah, perawat, oke, syukur-syukur kalau misalnya dokter juga bisa kan nanti kan. Nah, misalnya dokter pada saat ini bisa jadi, oh Pak, Bapak ini gejala ini ada ini hubungan dengan ini Pak, dengan lingkungan mungkin lingkungan tidak sehat. Coba Bapak habis ini misalnya ke ini ke klinik sanitasi. Adanya di situ Pak. Ah, seperti itu kan bisa kan dokter seperti itu mengarahkan. Iya kan? Baik, Iya. Pak. Terima kasih atas Pokoknya ke infonya. nakes yang lain juga dilakukan sosialisasi ya Alima ya. Ya. Ya, bukan Maaf hanya ya, Pak. Ada suara kereta. kau ini zoomnya di rel. Deket kereta, Pak. Oh, Rumah lima. kira kau di pinggir rel. Makasih ya, Iya. Pak, atas bimbingannya, Oke. Pak. Di mana itu dekat relnya? Dekat. Di rumah lima di Prabu, Pak. Prabu Muli. Oh, di Prabu ya, di Prabu ya. Oke, oke. Terima kasih Oke, ya, Pak. oke, kalau Pak ke Palembang, iya Pak kabari ya. Alima, Pak nak ke Palembang naik kereta lewat Lomuli. Tolong kau jajarkan anak-anak SD bawa bendera gini ya. Gitu kereta lewat. Nah, gitu ya. Iya. Oke. Baik, saya rasa cukup ya. Silakan diteruskan. Silakan diteruskan. Dan tidak ada salahnya kalau kalian misalnya ini
Ya saya lihat cuma Alima kayaknya kemarin yang ngirim yang ini konsultasi. Alima, Alfi yang rajin konsultasi beberapa hari setelah kita RA1 ini. Yang lain kemana ini katanya. Ya, Alfi, mana ngobrol dengan Alfi kan bisa aktualisasi. Ya, Alima juga ngirim kemarin ya, ada salah Alima ya. Nah, iya. Ya udah ada salahnya itulah gunanya coach ya. Iya, jangan sungkan-sungkan ya. Jangan takut-takut ya. Sama kita, coach juga makan nasi, tidak makan wong kan. Kalau makan wong kalunian kamu takut kan. Iya. Baik, saya rasa cukup. Nanti silakan dilanjutkan dan hari Kamis ya, karena kita Sabtu ya. Hari Kamis semuanya sudah siap ya. Semuanya harus sudah siap untuk draft rancangan aktualisasinya ya. Jangan dipikirkan dulu kaget salah, kaget benar atau salah ini ya. Buat aduh yang penting barangnya ada, sek udah lengkap gitu ya. Oke, wajar kalau misalnya salah kan namun juga belajar gitu. Cuma tolong nanti diteliti. Ya, silakan Bella, kamu Bella. Izin Coach, berarti untuk yang dikumpul soft file itu bab 1 sampai 3 ya Coach? 3 atau 4? Atau semuanya bab 4 ya? Lah iya semua yang lengkap. Yang ada daftar pustaka, ada biodata, ada halaman judul, ada daftar isi, ada kata pengantar, yang itu, Bel. Siap Iya. Coach. Yang dibawa seminar yang itu, dokumen lengkap itu. Ya. Berikut bahan tayangnya ya. Draft bahan tayangnya. Oke, baik. Demikian ya. Kenapa Tria? Izin Coach untuk bahan tayangnya tadi kan berbentuk PDF. Itu kita buat Word aja atau harus buat PPT juga Coach? Nggak, buat PPT dulu, nanti kan bisa di-convert ke PDF. Oh, baik Coach. Atau kalau mau pakai Canva, Canva kan bisa PDF kan. Oke. Dan Baik, bahan Coach. tayang itu ini ya, apa jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak ya. Jadi yang pertama, slide 1. Slide 1 itu isinya tentang judul dan sebagainya itu. Ya, judul mungkin ada misalnya judul misalnya tadi Tria, judul melodi, kemudian siapa pesertanya kan oleh misalnya Tria, mentor, coach. Kalau misalnya kita tahu penguji nanti bisa dapat informasi siapa penguji langsung tuliskan penguji gitu. Ya. Oke. Oh, saya mau pakai foto, boleh. Ada foto pria, ada foto mentor, ada foto coach, boleh, silakan. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu berbicara ya isu terpilih, penyebab, gagasan kreatif, inovasi, satu slide saja. Itu, ya. Oke. Kemudian yang ketiga, slide ketiga, kegiatan, jumlah kegiatan. Jadi misalnya kayak siapa tadi yang menunjukkan kegiatan Aulia ya tadi berapa siapa tadi? Atau Tria yang kegiatannya ada berapa tadi? Nah, jadi slide ketiga isinya itu Tria. Misalnya Tria ada Oh, berapa? baik, Coach. 6 kegiatan Jadi ya? 6 kegiatan. slide ketiga tadi isinya 5 kegiatan itu ya Coach? Enggak, isinya saja. Slide ketiga itu isinya gini. Kegiatan 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa gitu. Baik, Baru Coach. slide keempatnya rincian kegiatan 1. Slide kelimanya rincian kegiatan 2. Slide ke-6-nya rincian kegiatan 3. Slide ke-7-nya rincian kegiatan 4. Slide ke-8-nya rincian kegiatan 5. Misalnya Tria ada 5 ya. Oke, slide ke-9 itu ini apa rekap nilai-nilai yang diterapkan. Ada kan ya tabel itu kan? Berapa yang diterapkan. Slide ke-9 itu berapa itu? Oke, slide selanjutnya jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatan buat yang simple saja untuk bahan tayang itu. Misalnya dari tanggal sekian sampai sekian apa, sekian sampai sekian apa gitu. Buat semenarik mungkin. Baru slide terakhir penutup ucapan terima kasih. Udah banyak kan? Oke, jadi untuk latar belakang, tujuan, tidak usah dibuat slide-nya terlalu banyak itu. Ya, oke. Nanti kalau misalnya ditanyakan oleh penguji baru buka. Ya. Baik, Coach. Oke. Terima kasih, Coach. Oke. Enggak apa-apa, slide itu yang kasar dulu. Saya mau lihat yang kasar dulu enggak apa-apa. Siapa tahu nanti belum bagus. Enggak apa-apa. Yang penting draftnya yang kasar enggak apa-apa. Nanti pada penyempurnaannya bisa nanti sehari sebelum seminar atau misalnya seminarnya kita hari Sabtu ya malamnya mungkin kan. Ya, tapi saya mau melihat dulu
ininya, apa itu namanya tuh, draftnya. Jangan sampai nanti tidak siap sama sekali, gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi terakhir, untuk rancangan aktualisasi, nanti yang sudah ditandatangani oleh mentor, saya nanti akan kirim tanda tangan, saya sudah ada tanda tangan saya, tolong nanti di-upload di Google Classroom, 2 ya, Google Classroom angkatan dengan Google Classroom yang saya buat. Kan ada itu rancangan. Nah, di situ ya. Yang laporan jangan diisi, nanti laporannya itu nanti di laporan akhir itu. Ya. Oke, jangan lupa di-upload di situ. Oke, rancangan dengan bahan tayangnya. Ya. Oke. Baik, masih ada? Kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup pertemuan kita pembimbingan kedua pada hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah nanti hari Kamis ya. Hari Kamis di pembimbingan ketiga ya, atau pembimbingan terakhir yang terjadwal. Terima kasih kepada Bu Tri atas waktunya selaku pengamat kelas ya. Pembimbingan RA kedua hari ini saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Coach. Oke, sama-sama. Kasih, Coach. Semangat ya. Kerjakan ya. Izin saya Siap. live duluan.